Perkenalkan, nama saya Sarwati Dawa, NIM 258 170 750, LPTK IKIP Saraswati, guru tertentu periode 3, tahap 3. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita memulai materi kita, satu orang pimpin doa dulu. Kedua, berdiri. Kita berdoa dalam nama sebelum kita mulai cek kehadiran dulu ya. Hadir semua ya. Karena sudah hadir semua, kita mulai materinya ya. Sebelum kita lanjut, materi sebelumnya apa? Tentang pengamatan, Pengamatan. laporan hasil observasi, Terus apa lagi? deskripsi, Terus apa lagi? tentang wayang, Pengertian tes laporan observasi apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? tentang berisi penjabaran umum atau melakukan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Pengamatan. Contohnya seperti apa dia? Misalnya kita mengamati sebuah rumah, Sebuah gunung. Contohnya, yang hijau, banyak hijau. Terus, bunganya berwarna pink, berarti tes laporan hasil observasi berisi observasi teks yang berisi penjabaran umum. Penjabaran umum contohnya tadi seperti bunga ya, itu penjabaran umum. Pengamatannya kalian terhadap bunga. Contoh, kalau kita lihat bunga, bunganya mati, kita harus apa dulu? siram air, Siram air atau ganti tangannya ya. Cari yang baru dia bunganya hidup. Itulah pengamatan. Terus tujuannya ini, tujuan dari tes laporan observasi. Yang pertama apa tujuan? melaporkan hasil pengamatan secara objektif. Secara objektif. Terus yang keduanya ini memecahkan masalah atau menguji suatu Teori, NHO ya, tidak singkat saja. Yang pertama tadi apa? melaporkan hasil pengamatan, Melaporkan hasil pengamatan secara objektif. secara objektif. Terus yang keduanya memecahkan masalah ya. Memecahkan masalah atau menguji suatu teori. Atau suatu teori ya. Melaporkan hasil pengamatan secara objektif. Berarti kalau kita melaporkan suatu pengamatan berarti di situ harus bersifat fakta. Berarti
suatu teori. Contohnya tadi bunga yang mati. Bunga yang mati berarti di situ kalian apa? Menyerap air terus mengganti tanah. Itu adalah sebuah teori untuk memecahkan suatu masalah. Sebelum kita lanjut materi yang ketiga, kita ya satu, dua, tiga. Di sini ada struktur laporan hasil observasi. Yang pertama, Pernyataan deskripsi bagian. Deskripsi manfaat. ini ada 3 struktur laporan hasil observasi. Observasi ya. Pernyataan umumnya contohnya seperti apa dia? Ada yang tahu? Pernyataan umum itu contohnya kita ambil dari kata boneka. Jadi dia ini umum ya. Beda kalau ini deskripsi. Kalau umum ini contohnya ada manusia, ada suku Jawa, ada suku Madura dan ada. Kalau deskripsi bagi ini apa ini? Deskripsi ini dia khusus, bersifat khusus. Berarti bersifat khusus dia itu apa? Khusus. Contohnya, kalian kan ini apa menamati suatu apa? Ini lingkungan, ini apa tempat, ini kondisi dan ini apa? Sebuah tanaman. Kalau deskripsi khusus ini dia mengamati suatu ini. Contohnya ini dia hanya mengamati saja, tapi dia khusus. Kalau deskripsi umum berarti dia umum. Contoh kita mengamati manusia, suku Jawa, ini suku Madura. Kalau untuk ini apa? Khusus dia ini contoh kita mengamati apa? Mengamati saja, tapi itu bersifat khusus. Sampai di sini ada yang bertanya? Kita lanjut ya. Ciri-ciri laporan hasil Observasi. ciri-ciri laporan hasil observasi. Yang pertama,
Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Terus yang ketiga ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan permasalahan yang dilakukan. Yang bersifat objektif. Yang bersifat objektif global atau ini apa? Ini datanya yang akurat. Datanya yang akurat. Contoh seperti apa? Datanya harus lengkap. Berarti kalau akurat itu dia datanya harus lengkap. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal. Contoh objek tunggalnya tadi, kita berbicara dengan objek tunggal, berarti di situ berbicara tentang boneka. Boneka ya. Kalau sudah berbicara tentang boneka, kita tidak bisa lagi ambil tentang ini mainan atau apa. Itu tidak bisa, dia harus tunggal, berarti dia harus berbicara tentang boneka saja. Tidak bisa bilang, oh ini harus ada mainan apa segala macam gitu. Dia harus berbicara tentang boneka, dia objek tunggal. Hanya satu, begitu ya. Terus yang kedua, ditulis secara lengkap dan sempurna. Maksudnya ini, teks LHO ini dia harus bersifat sempurna. Berarti arti sempurna apa? Indah. Terus apa lagi? Dia harus menarik, bagus, begitu ya. Terus di sini dituliskan berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dan telah dilakukan. Jadi kalau dia sudah bersifat fakta, berarti di situ jangan bersifat opini lagi ya. Berarti teks LHO-nya ini dia harus bersifat fakta. Kalau bersifat opini dia seperti apa? Kalau fakta dia harus benarnya apa ya? Kalau opini itu masih hanya perantara saja, hanya dengar saja, itu tidak secara langsung ya. Kalau secara fakta dia harus langsung. Kalau kita sudah turun langsung ya, kita sudah mengamati langsung. Kalau opini kan beda, kita hanya mendengarkan dari orang lain. Berarti itu hanya opini. Bisa? Sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Saya mau bertanya, apa yang bersifat umum seperti apa ya? Yang bersifat umum ya. Nah, bersifat umum ini ya contohnya seperti suku Jawa, manusia suku Madura. Dia kan umum manusia ya, dia umum. Tadi beda yang khusus. Contoh kita mengamati pacar, dia itu khusus, berarti deskripsi khusus dia. Dia hanya mengamati pacar. Kalau ini teks LHO itu dia harus bersifat umum. Beda kalau deskripsi kan berarti dia bersifat khusus. Kalau ini teks LHO dia bersifat umum. Jadi dia hanya ini apa? Hanya mengamati apa? Manusia, suku Jawa, suku Madura. Bagaimana ini sama? Terus ada lagi? Saya mau bertanya, tolong jelaskan objek yang dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal yang terjadi. Pertanyaan saya, seperti apa objek tunggal? Objek tunggal tadi seperti apa? Saya jelaskan tadi tentang boneka.
bersifat tunggal. Dia hanya berbicara tentang boneka. Jadi tunggal kan dia hanya bicara saja tentang boneka. Kalau melebihi ini berarti bukan tunggal. Bisa? Sudah? Sudah paham? Ada lagi? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian ada di deskripsi bagian ya. Tentang deskripsi bagian kan? Nama apa? Jelaskan deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini deskripsi bagian ini berhubungan dengan pengamatan. Terus ada lagi tentang ini apa? Bagian ini dia mengamati suatu tempat. Terus ini apa? Lingkungan. Terus ini apa? Tentang menjaga sehat. Tapi di sini bicara tentang bagian lingkungan. Berarti kalau kita berbicara bagian di sini harus ada bagiannya tentang sebuah apa? Kondisi lingkungan seperti apa, begitu ya? Bisa? Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi kita buat kelompok. Berarti kita buat kelompok. Kita bentuk kelompok. Jadi kelompok jadi bersaing berhadapan. Iya. Berhadapan saja. Ini siapa di sini? Ya, di sini. Berhadap, oh iya, berhadap.
Biasa yang bawa aku tuh banyak.
Perhatikan ya. Ya, Bu. Depan pakai. Terima kasih atas waktu yang kesempatan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Contoh laporan observasi saya pengamatan kita mengamati bunga tanaman tempat bunga yang sudah matang, kita lihat air dan supaya buahnya tidak mati. Bunga kita melihat bentuknya, warna dan sumber makanan bagi serangga kita harus lihat ya. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya. Saya ingin bertanya, kami dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara merawat bunga? Ulang. Bagaimana cara merawat bunga? Dari kelompok Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana perawatan kalian terhadap bunga? Bagaimana bagaimana perawatan kalian diberi waktu Diskusi dulu biar ini dulu biar lanjut kelompok ini nanti berjawab. Duduk dulu diskusi dulu, nanti kelompok 2 lanjut. Gitu ya. Kalau sudah pas, kalau sudah ada jawaban langsung maju ya. iya Bisa? kita diskusi dulu kita. Kelompok 2 kasih waktu untuk kelompok 1 dulu berdiskusi ya. Iya Bu. Jadi sekarang kelompok 2 maju. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membuat laporan observasi. Saya membuat laporan observasi tentang mengamati lingkungan sekolah. Di sana banyak sampah dan daun-daun yang kering dan sangat kotor. 2. Saya juga mengamati lingkungan tempat tinggal dan lingkungan masyarakat. Banyak plastik-plastik bekas, sampah organik dan sampah non-organik. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. dari kelompok 1 ingin bertanya, ini bagaimana cara membersihkan lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan masyarakat? Ulang. Bagaimana cara membersihkan lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal
beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Langsung bisa jawab atau diskusi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tadi tentang bagaimana cara membersihkan lingkungan. Jadi kita harus bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolah dan bergotong royong bersama teman-teman beserta Bapak Ibu guru. Dan jawaban kedua, bagaimana cara membersihkan lingkungan? Cara membersihkan lingkungan tempat tinggal kita adalah bagi masyarakat, kita harus bergotong royong, bekerja sama bersama masyarakat dan orang-orang yang tinggal di lingkungan kita untuk membersihkan lingkungan masyarakat dan jalanan. Sekian dan terima kasih. Bagaimana dari kelompok pertanyaan kelompok 1 sudah pas? Kalau kelompok 1 sudah bisa jawab? Sudah bisa jawab belum? Berarti kelompok 3 yang masuk. Perhatikan ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan diskusi kami, yaitu tentang teks hasil observasi. Teks hasil observasi berisi penjabaran atau melaporkan suatu hasil dan pengamatan. Apakah dari kelompok lain ingin bertanya? Bisa baca ulang tadi? Teks laporan observasi teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Bertanya, berikan kami satu contoh pengamatan dan buatlah kalian dalam kelompok lain. Berikan satu contoh pengamatan yang ada di dalam kelas. Yang ada di dalam kelas. Dalam kelas ya. Diskusi dulu. Baik, berikan kami waktu sekitar 10 menit untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Diskusi ditambah atau
Ini apa Jo? Ini katanya dari kelompok ini mereka diskusi dulu ya. Iya Bu. Diskusi dulu apa? Kalau sudah bisa jawab nanti ajukan. Bu, saya sudah bisa jawab, nanti kalian jawab ya. Kelompok kelompok satu. Masih terus. Diskusi kalau sambil ini kalian diskusi bersama. Ini tadi pertanyaan dari kelompok 3 ya. Diskusinya di sekolah ya kalian ini.
Mana kendala dari apa? Katanya dari kelompok dua.
Sudah bertemu? Sudah. Jawab. Pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Dari kelompok 2 dan Kelompok 2 dan kelompok 3. Maju situ. Perhatikannya dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 pertanyaan tadi. Iya, Bu. Kalau sudah pas bilangnya, kalau belum ini, kalau paham sebulan begitu ya. Iya, Bu. pertanyaan dari kelompok 2 tadi, bagaimana cara berlakunya? Cara berlakunya, setiap hari kita minum air, kita buang makanan lain, dan mencuci tangannya. Apakah kelompok 2 sudah selesai dilakukan? Puas atau belum? Sudah puas? Ya, sudah. Pertanyaan dari kelompok 3, contoh pengamatan dalam ruangan. Pengamatan dalam ruangan, kita mengamati kursi, meja, itu yang kita amati dalam kelas. Kemudian penyampaian. Dari kelompok 3? Belum? Puas. Sudah puas? Betul. Betul, Bu. Demikian hasil masukan. Ini yang pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Tadi sudah pas, sudah puas atau tidak? Puas, Bu. Kelompok berapa tadi yang pending tadi? Kelompok 3. Kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 2. Baik, kami yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu berikan satu contoh pengamatan yang ada di dalam kelas. Jawabannya adalah misalnya mengamati kebersihan kelas, kerapian kelas, dan kerapian kursi meja. Kalau kalian Puas. Sudah pas kelompok saatnya kelompok 3. Sudah pas. sekian dari hasil kami. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Sekian dan terima kasih. Terima kasih tadi diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Itu hasil diskusinya itu sangat bagus ya. Hasil kerjanya kalian itu sangat bagus dan itu apresiasi sekali. Jadi kita tepuk tangan satu kali. Ayo. Tadi tantangan apa tadi? Tantangan mengamati apa tadi? Mengamati lingkungan. Kan pertanyaan tadi tentang mengamati lingkungan, ini mengamati apa, bunga, dan kurang. Coba menghadap ke sini tuh. Tadi pertanyaannya kan? Tadi bagaimana cara mengamati lingkungan? Tadi seperti yang dijelaskan tentang ini apa lingkungan sekitar sekolah dan lingkungan sekitar masyarakat. Tadi kan sudah dijelaskan tentang cara membersihkan sampah di lingkungan sekolah. Cara yang pertama tadi kita harus bekerja sama, berarti di situ harus ada gotong royong ya. Bakti, coba ada bakti sosial. Di situ kan biar kita menghindari ini apa ya, penyakit-penyakit yang berbahaya. Kalau kita tidak buang sampah di tempat atau kalau kita tidak pakai, berarti di situ akan menimbulkan sebuah penyakit. Terus tadi apa yang kita amati di ruangan ini? Yang kita amati di sini ada apa? Kursi, meja, ampul, ada ini, gambar-gambar. Disitulah hasil pengamatannya kita ya. Itu adalah caranya kita mengamati di suatu ruangan, begitu. Sama dengan lingkungan tadi, di lingkungan masyarakat sama dengan sekolah kan di situ. Tapi lagi di lingkungan masyarakat karena di situ kan cara membersihkan. Kadang kita ini kan jual apa? Uang plastik apa di situ juga. Karena itu sudah merusak lingkungan sekitar kita. Kenapa kita banyak sekarang bilang malaria apa segala macam? Karena di situ tempat bersembunyinya apa? Kenapa kita bilang malaria apa segala macam pemeriksaan di rumah sakit? Karena di situ banyaknya sampah. Apa berserakan di situ? Dengan ini karena kita sekarang sudah ada ini, jadi kita harus ini apa kasih tahu orang tua, kita harus bekerja sama dengan masyarakat di sini. Ayo kamu, kita harus membersihkan ini apa tempat kita, biar kita bersih, nyaman, dan kita bisa ini toh. Jadi kita hindari segala penyakit. Bisa paham? Bisa. Jadi pertanyaan tadi itu sangat apa? Sangat apa dari pribadinya kita sendiri ya. Kalau kita lihat ini apa, pasti kita pilih langsung buat, langsung makan ya. Karena di situ kebersihan itu sangat tinggi ya. Kebersihan itu yang kita harus itu apa yang terus pertanyaan yang satu lagi tadi tentang cara menyiram bunga dan merawat bunga. Yang pertama apa tadi? Cara merawatnya? Menyiram air, mengganti tanah, menyiram pupuk. Agar tanaman itu bagus, indah. Di situ kan, kalau kita tahu sampai di situ, kalau dia sudah berkuning, berarti di situ ini ya. Berarti ada bakterinya, ada serangkanya di situ. Ganti tanam agar bunganya itu bagus. Terus ada lagi tadi pertanyaan apa tadi? Yang apa lagi tadi? Tentang cara mengamati ruang. Ruangan tadi kan sudah.
Jadi itu hasil diskusinya tadi ya tadi ya. Jadi kesimpulan dari tes laporan observasi adalah rangkuman dari hasil pengamatan yang kalian lakukan tadi. Jadi kesimpulan tadi kita itu sudah rangkum semua dalam pengamatan kita tadi yang kita lakukan tadi. Kita sudah satukan semua. Kita rangkum menjadi satu. Dan pengamatan yang kalian tadi kita lakukan di sini. Kesimpulan kita rangkum semua. Apa yang kita pelajari dari awal sampai Akhir. jadi itu dalam kesimpulan dari itu semua. Jadi kita kesimpulan kita harus rangkum semua dulu. Kan dari pengertian, tujuan, struktur apa, laporan observasi, ciri-ciri itu kita rangkumkan di situ menjadi Kesimpulan. Jadi di situ kita harus menyimpulkan apa yang kita bahas tadi dari pertama sampai akhir. Jadi di situ kita simpulkan bahwa di situ kita harus apa? Rangkuman dari hasil pengamatan dan analisis yang telah kita lakukan. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian tujuan observasi. Kan tujuan observasinya tadi kan kita sudah jelaskan dari situ. Kesimpulannya kita merampungkan dari awal sampai ke akhir. Sudah bisa paham? Kita bikin sedikit dulu, kita buat ini apa? Sudah ada mengantuk tak? Biar kita ini semangat lagi, jiwa mudanya kita ini kayaknya apalagi kembali, kita harus buat semangat. Tepuk semangat. Sudah? Masih lagi? Ulang. Putri yang pimpin. Ayo Putri. Kita semangat ya Putri harus ada. Ya. Ajak teman-teman biar semangat. Ya. Bangun. Jadi ini apa? Kita kalian ini apa? Begini dulu. Kan kita sudah berapa jam ini kita ini kan begini dulu. Sampai rara-rara sudah? Bincang banget, bincang jiwa mudanya belum ada. Tepuk semangat. Semangat. Ini belum semangat ini. Ini dari belakang itu maju kita ke sini belum semangat. Ayo, Arjani. Kalau semangat itu harus kasih luas. Dan ditantang, akhirnya nanti sakit badan ya. Jelas panjang perkiraan berarti di situ ditantang ini sakit. Ya, ulang. Tepuk semangat. Semangat. Ini bukannya loyo-loyo nih. Saya lihat ini hanya tepuk semangat, tapi bibirnya ini apa? Tuh, tidak ada senyum-senyumnya. Yang ini, satu kali lagi ya. Ya, Ini apa Ricardo ini? Ya Bu. Kayak orang belum makan saja. Semangat itu ya sebagai cowok semangat dari dia. Sama dengan Abi, semangat dari Abi. Dia sudah 99% sudah semangat. tepuk semangat. Semangat. Semangat.
kasih apa nanti kita ini kembali kipas angin biar kita jangan panas di sini. Semua pada kipas-kipas, ikut tidak kipas-kipas. Apa Mika? Panas. Itu panasnya karena jiwanya Mika ini masih panas. Panas karena semangatnya toh. Iya, Bu. Dari tadi kesimpulan dari tadi kita merangkai semua ya. Dari hasil dari awal sampai terakhir. Jadi kita itu harus ada yang kita tidak tahu, kita harus banyak bertanya ya. Jangan bilang sudah mengerti, sudah mengerti dalam apa yang kita tidak tahu. Dan nanti susah ya. Kita menjawab saya sudah lupa bertanya di sini. Ada kalian bertanya, jangan pendam ya. Jadi apa yang kalian mendengar, kalau tidak mengerti, jadi masuk lagi bertanya begitu ya. Jangan tahan-tahan. Salah benar itu kita belajar bersama. Apa yang menjadi kenapa kipas-kipas ya? Panas man sudah mendung ini. Yang panas dari mana? Ah, mau hujan. Kenapa kalian bisa tahu kalau hujan? Ada mendung. Belum tentu dia hujan. Nanti dia sudah cerah lagi bermain. Itu analisisnya sama tuh. Kalau sudah tahu mendung berarti hujan. Itu kita masih. Kalau hujan sebentar sampai sampai. Itu menurut ini ya. Dia kalau sudah begini, sudah begini, belum hujan, sampai panas. Belum tentu sudah ya. Kadang dia begini, dia bilang begini, kadang tidak hujan. Terus jajar lagi dia hujan. Kan ada tuh. Jadi serba salah semua. Dia belum bisa kan sekarang ini apa Bu? Sebentar mau hujan Bu. Ini kan kita harus ini ya. Kenapa nih Kakak? Apa? Kok belum jamnya itu sudah lama. Ini muka jaga periuk. Tidak mau kasih apa, kasih periuk. Bahaya mau jalan jauh-jauh ini. Tiba-tiba yuk lama di tengah jalan tuh. Sehingga ditangkap. Atau Bu, saya lapar begitu katanya ya. Belum apa-apa, Bu, lapar Bu. Ada yang bilang menantu Bu, terus malamnya kalian teman. Mereka dengan apa? Hah? Jaga apa Putri? Masa maling tiap hari, tiap malam ke sana. Yang ada juga sudah sakit, jaga malam. Yang ada nanti apa? Rumah sakit bertindak ya. Bukan dukun bertindak, tapi rumah sakit bertindak ya.
Nanti kalau kalian ke apa lagi kalian bertanya lagi ya. Kalau setiap ada gara-gara apa lupa? Kenapa ngaji nomor? Ya toh? Sekarang kenapa ya? Apa? Karena apa dia? Hah? Karena apa Ricardo? Ini Ricardo? Kita kan dulu bilang ini jadi saudara tua kita santai saja tidak apa-apa. Sekarang apa? Karena banyak bumbu-bumbunya akhirnya kita mau terima atau sudah? Iya, Bu. Tidak semua. Kan sekarang saya sudah lihat. Ini ada tahu kita punya nama. Besok lupa. Ada tak? Itu karena apa? Berbubu. Harus Dari. air saja. Cukup air saja begitu ya. Jangan banyak-banyak bumbu. Kenapa berpunya tidak punya belu? Kenapa banyak ya? Banyak makan daging. Sekarang apa? Kenapa banyak yang suruh? Kenapa banyak yang suruh? Karena apa? Hah? Kenapa banyak yang suruh? Karena makan daging. Dagingnya terlalu banyak protein toh? Sapi itu banyak daging babi itu. Ini daging sapi dengan daging kerbau dengan daging tidak apa tuh? Kan begitu. Kalau yang tensinya tinggi itu sudah tampil tinggi dan jadi kurang. Kalau tensi rendah ya bagus makan itu kan ada sambelnya. Jadi kita itu harus banyak makan. Kurangi itu makan daging, jangan karena enak apa segala macam. Kalau bilang pasti itu kamu kriuk kan? Jangan daging. Hah? Kamu kriuk? Itu yang daging itu kamu makan. Dagingnya habis, uangnya habis, berasnya habis, tas tapi habis. Katakannya habis. Ini apa? Karena kita ini apa? Jadi untuk mengakhiri kita tadi kita awali dengan doa. Berarti sekarang kita juga harus menutupnya dengan doa. Jadi yang pimpin doa tadi perempuan berarti sekarang kita ganti dengan laki-laki. Karena bukan hanya perempuan yang Tuhan kasih berkat ya. Laki-laki juga dikasih berkat. Berarti laki-lakinya juga dapat berkat sama dengan perempuan begitu. Yang berdosa duluan sama. Laki-laki perempuan. Berarti yang mana siapa? Abdi atau Ricardo? Berdoa. Berdoa. Kalau Tuhan kasih berkat itu kasih di Ricardo atau Abdi yang ini? Mana sudah berdoa? Berdoa itu jangan ketawa, jangan ada Tuhan itu. Serius. Bangun dong, masuk suruh ini. Ayo sudah, kenapa kalian tidak bisa bangun? Ini kemana? Ini kemana?
Itu berdoanya itu juga bawahnya harus tas keluar. Masa jiwa laki-laki terang hanya perempuan saja. Giliran di luar, mama kasih nasi. Berdoa saja jangan diam-diam. Kalau berdoa itu harus benar-benar ini apa? Ya. Kenapa berkeringat halus berdoa dan Tuhan berarti banyak dosa. Dari sekian dari materi kita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang dibutuhkan dan yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk kalian semua ya. Semangat dan pantang menyerah ya. Ingat, kalian itu generasi muda. Generasi muda semangat dan berdoa ya. Jadi jangan lupa selalu berdoa segala macam ya. Jadi ingat kalau pulang kalian pulang di rumah jangan langsung nyampe ya, jangan singgah-singgah di mana ya. Singgah makan di rumah orang langsung di rumah saja ya. Jadi karena kita punya waktunya sudah habis, jadi saya ini selamat siang. Siang Bu. Kalau bilang pulang sudah semangat yang ini. Ulang lagi selamat siang. Siang Bu. Ini agen orang yang lemas sekali dia mentang-mentang badan kecil. Siangnya juga ini jadi kehadiran tadi harus ditingkatkan ya. Dan sekian dari hasil dari siang. Siang Bu. Semangat ya.